Halo teman-teman semua, ketemu lagi bareng saya Andri Budi Laksono di Lentera Project. Hari ini kita bakal ngobrolin satu pertanyaan penting. Kenapa pendapatan Kota Pasuruan terus naik tapi hidup warganya masih terasa berat? Jawabannya lengkapnya butuh kita urutkan pelan-pelan, mulai dari data keuangan, perencanaan, pembangunan, sampai janji politik wali kota terbaru Adi Wibowo. Di segmen pertama ini kita akan membahas apa itu PAD, APBD, IPM, RPJMD, RKPD. Biar nyambung, kita pahami dulu istilah kuncinya. Yang pertama, yakni PAD, pendapatan asli daerah, adalah uang yang dikumpulkan langsung oleh pemerintah Kota Pasuruan, seperti pajak daerah, retribusi usaha milik daerah, mesin pendapatan internal kota. APBD, pendapatan dan belanja daerah, adalah rencana keuangan tahunan. Beberapa uang masuk dan untuk apa uang itu dibelanjakan. Yang ketiga yakni IPM, indeks pembangunan manusia, mengukur kualitas hidup warga melalui tiga hal, yakni pendidikan, kesehatan, dan daya beli. Yang selanjutnya RPJMD. Apa itu RPJMD? Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah. Adalah peta 5 tahunan yang membuat visi, misi, dan arah pembangunan selama satu periode kepala daerah. RKPD. RKPD sendiri di sini rencana kerja pemerintah daerah, adalah turunan tahunan RPJMD, semacam to-do list pemerintah setiap tahunnya. Idealnya RPJMD memberikan arah besar, RKPD merinci setiap tahunnya, APBD jadi anggarannya, PAD sebagai salah satu sumber dana, IPM jadi bukti apakah kebijakan berhasil. Segmen 2, di sini kita akan membahas data keuangan Kota Pasuruan. Sekarang kita buka angka-angka resmi. Yang pertama yakni PAD 2023. Ditargetkan dengan nominal angka 206,8 miliar. Tapi realisasinya hanya kisaran 179,6 miliar. Di sini sekitar 86% daripada angka yang ditargetkan. Tahun 2024 target PAD dipangkas jadi kisaran nominal 176,1 miliar. Namun realisasinya tembus hingga angka 176 miliar alias 100% lebih sedikit. Yang selanjutnya di sini belanja daerah 2024 mencapai angka nominal 1,5 triliun dengan defisit sekitar 83 yang ditutupi dari sisa anggaran tahun sebelumnya. Selanjutnya kita akan membahas rencana APBD 2025 dengan komposisi belanja pegawai 34,76%. Sedangkan di pendidikan kisaran 23,80%. Di angka kesehatan di sini menarik 33,19% dan infrastruktur 15,61%. Sekilas terlihat positif, tetapi di sini pendapatan naik, belanja besar. Tapi mari kita lihat sisi masyarakat. Untuk melihat sisi masyarakat, kita menuju segmen 3. Setelah kita melihat angka-angka data di atas, kita akan masuk ke segmen 3, yakni kondisi warga atau realitas sosial terkait kemiskinan dan biaya hidup. Dari data BPS Kota Pasuruan Maret 2024 mencatat yang pertama yakni tingkat kemiskinan turun tipis ke angka 6,32% dari 6,60% setahun sebelumnya. Yang kedua yakni garis kemiskinan
batas minimal pengeluaran untuk hidup layak naik dari angka 529.000 menjadi angka 554.000 per orang per bulan. Artinya di sini meskipun jumlah orang miskin berkurang, biaya untuk sekedar tidak miskin terus meningkat. Warga harus mengeluarkan lebih banyak uang hanya untuk bertahan. Selanjutnya di segmen 4 kita akan membahas terkait kemandirian yang rapuh. Rasio kemandirian fiskal Kota Pasuruan perbandingan PAD dengan total pendapatan. Hanya sekitar 21-23%. Ini berarti meski PAD naik, mayoritas pendapat kota masih bergantung pada dana transfer daripada pusat. Ketergantungan ini membuat kota rentan jika dana pusat tersendat, pembangunan pun akan ikut goyah. Tentunya jika pembangunan goyah di sini, yakni kita masuk ke segmen 5, kita akan mengkorelasikan dengan janji besar wali kota yakni Adi Wibowo. Sekarang kita lihat pemimpin baru yang akan mengelola angka-angka ini. Wali kota Adi Wibowo beserta wakilnya yakni Bapak Nawawi resmi memimpin kota Pasuruan periode 2025-2030 dengan visi mereka yakni kota Pasuruan maju ekonominya, indah kotanya dan harmoni warganya. Disingkat konsep Madinah. Tentunya kemandirian ekonominya, aktif pelayanan publik, guyup warganya, indah kotanya, dengan misi utamanya yakni yang pertama adalah mempercepat pertumbuhan ekonomi berbasis potensi lokal untuk membuka lapangan kerja dan mengurangi kemiskinan. Yang kedua yakni menata infrastruktur kota agar indah dan nyaman. Ketiga di sini memastikan pendidikan dan kesehatan merata, disusul dengan poin yang keempat yakni membangun pemerintah yang responsif melalui digitalisasi pelayanan. Di visi yang nomor 5 yakni memperkuat kesejahteraan sosial dan modal sosial warga. Janji ini terdengar indah, ekonomi tumbuh, layanan cepat, rakyat sejahtera. Tapi apakah realitanya sudah mengarahkan ke sana? Dari segmen 5 kita berpindah ke segmen 6 yakni membandingkan janji dan realita. Kalau kita cocokkan visi misi Adi Wibowo sebagai wali kota dengan data yang tadi kita bahas. Yang pertama, pengangguran kemiskinan memang menjadi misi pertama. Tapi fakta menunjukkan garis kemiskinan justru naik. Warga harus membayar lebih hanya untuk bertahan di level tidak miskin. Yang kedua, peningkatan IPM menjadi tujuan, tapi IPM di kota Pasuruan stagnan di kisaran 75 sampai 76. Sementara belanja besar belum banyak menyentuh akar persoalan pendidikan dan kesehatan. Pembangunan infrastruktur indah dan nyaman baru terlihat direncana, sementara belanja pegawai masih menyedot porsi terbesar anggaran. Pelayanan publik digital memang mulai dijalankan, tapi faktanya belum terbukti mampu menekan biaya hidup untuk membuka lapangan kerja secara signifikan. Singkatnya, pendapatan naik tapi beban hidup rakyat juga ikut naik. Sementara kebijakan masih berat ke belanja rutin birokrasi. Untuk menelisik semua itu kita masuk kepada segmen ketujuh, yakni kita akan mengkritik tajam untuk pemerintah Kota Pasuruan. Dari semua data ini
Beberapa masalah mendasar terlihat jelas, yakni yang pertama adalah belanja pegawai yang membengkak menggerus ruang untuk program rakyat. Dua, PAD lebih banyak dihasilkan dari pajak dan retribusi kecil yang justru menekan pedagang dan pekerja informal. Yang ketiga di sini kita jelas mengetahui RPJMD dan RKPD yang seharusnya jadi peta jalan kesejahteraan masih lemah dan mengalihkan anggaran dari birokrasi ke masyarakat. Kalau pola ini terus berkelanjutan, visi misi indah harmoni hanya jadi poster bukan kenyataan. Untuk semua itu dari segmen 1 sampai 7 kita menginjak ke segmen 8, yakni jalan keluar atau problem solving yang ditawarkan dari kami untuk pemerintah Kota Pasuruan. Kalau pemerintah Kota Pasuruan serius dengan janji Adi Wibowo, langkah berani harus diambil, yakni 1, menggeser prioritas belanja dari pegawai ke program rakyat. Yang lebih contoh konkretnya adalah pendidikan gratis, kesehatan murah, pelatihan kerja, dan perumahan layak. Yang kedua yakni menarik PAD progresif dari sektor usaha besar dan properti mewah, bukan hanya retribusi kecil. Yang selanjutnya menjalankan RPJMD secara konsisten, memastikan RKPD dan APBD benar-benar mendukung target kesejahteraan. Yang poin selanjutnya menjadi tawaran selanjutnya adalah transparansi penuh terhadap APBD. Di sini membuka data agar publik bisa mengawasi setiap rupiah yang ada di Kota Pasuruan. Jadi teman-teman, kenaikan PAD dan besarnya APBD Kota Pasuruan bukan jaminan kesejahteraan Pasuruan, bukan jaminan kesejahteraan selama kebijakan masih berat ke birokrasi dan pemerintah kota tidak berani menepati janji pembangunan. Pendapatan yang naik hanya jadi angka di laporan, bukan kabar baik di dapur rumah tangga. Saya Andri Budi Laksono dari Lentera Project pamit undur diri. Tetap kritis, tetap peduli, dan mari kita kawal setiap rupiah anggaran Kota Pasuruan agar benar-benar kembali ke rakyat, bukan hanya ke meja birokrasi. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.